kecepatan arah X, kecepatan arah Y, kecepatan resultantenya, sudut terhadap horizontalnya, ketinggiannya, time taken-nya, ketinggian jarak horizontal dengan jarak vertikal. Gampang itu? Gampang ya? Nah, saya bisa rubah kecepatan awalnya dari sini, atau saya bisa rubah dari sini. Saya bisa rubah theta awalnya, initial angle-nya dari sini atau dari sini, ya, dan saya bisa tendang lagi. Nah, saya mau buktikan ini rumusnya benar nggak sih? Kalau saya tendang 90 derajat gimana ini? Siapa yang coding? Coding ya. Kalau bisa seperti ini, tolong minggu depan ke kantor saya, gitu. Saya kasih kerjaan banyak sekali. Selain ada 3 pilihan. Pertama, kalau mau jadi tukang jahit boleh. Kalau yang kedua, mau ekspor bersama-sama dengan boleh, profit sharing. Kalau mau kombinasi boleh. Boleh, kalau begitu nggak boleh. Ya. Jadi pilihannya kalau seperti itu bersama-sama dengan kita. Anda nggak terima uang di depan, saya yang memasarkan bareng dengan produk kita. Imitasi dan ada kemungkinan orang selip, Bu. Ya, ada third party yang memang tidak boleh, tetapi jangan keliru ya. Ada third party yang mengizinkan dipakai, tetapi tidak boleh untuk komersial. Jangan keliru ya. Third party-nya oke, dia bilang kalau Anda pakai sendiri fine, tapi begitu komersial tidak boleh itu. Jadi kami di Pesona Edu, third party library itu pantangan. Di titik itu saya pelan-pelan bekerja karena pada saat itu saya akan jadi. Itu yang pertama. Yang kedua saya sudah lupa pertanyaannya apa. Time is essential. Saya hanya S1 dan waktu itu saya tidak dibesarkan dalam suasana yang seharusnya akademis. Jadi agak feeling terus terang. Baca sana, baca sini terbatas. Tetapi sekarang saya kira referensinya jauh lebih mudah. Lagi-lagi googling itu. Dan itu tadi, itu kembali ke itu tadi ya. Ya, bentuk-bentuk analisa yang akademis, yang statistik yang sebenarnya akan membantu. Jadi kalau boleh saya usul dengan Pak Rektor, Bu, selain yang kayak ginian, Bu, itu tadi, Bu, data yang sebenarnya 60 juta. Fisika kelas 10. Fisika kelas 11 60 juta. Fisika kelas 12 60 juta. Jualnya antara lain ke SMA 8, Al-Azhar, Canisius. Mau itu? Kalau cerita itu saya agak berpihak di mana sekarang dengan segala hormat tuh ya Depkominfo, Kemenkominfo, di mana sekarang Linux di mana di mana? Tidak sangat terkenal seperti dulu. Dulu pemerintah melalui Kemenkominfo yang sekarang ada ingin semua kantor government semua kan ini kasih opsi belakangan dibentuk oleh pemerintah sebagai dukanya. Jadi saya mengatakan yang free memang repot. Orang mengatakan ya free aja lah, bedanya nggak banyak. Tapi melihat seperti itu silahkan cari. Hanya ada beberapa di dunia. Saya kira itu. Oracle, Microsoft itu dibesarkan oleh pemerintah Amerika dan state. Saya kasih Anda anggaran dan budget dibeli, tapi saya kasih roadmap yang Anda harus lakukan. Di dalam 20 tahun Anda harus jadi pemain global. Di sini dengan segala hormat, yang langsung terkait dukungan itu tidak ada. Kalau di software edukasi Anda dengan segala hormat saat ini Depdikbud takut dengan KKN. Kalau Anda di kesehatan sulit untuk mendapatkan order besar meskipun ada juara di level ya. Itu Bapak maksudnya memang sudah diproyeksikan ke sana gitu, atau secara nggak sengaja kebetulan ketemu partner dari luar negeri? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak begini, tidak merasa secepat itu. Jadi ceritanya begini persisnya. 2004, 3 tahun setelah kita launch produk di Indonesia, di sana ada momen yang namanya IGSO, International Junior Science Olympiad. Jadi olimpiade tingkat SMP yang pertama kali yang hostnya Indonesia. Nah itu mengundang 31 negara dan ada 80 team leader yang datang di sini. Lalu saya mengatakan saya mau tes dong, ya
produk kita itu. Lalu saya minta kepada panitia secara profesional, kita minta diberi slot setengah jam di depan 80 pembina Olimpiade dari 31 negara, keringat bercucuran. Maka saya lakukan, saya minta tolong software kita ditranslate bahasa Inggris oleh 3 orang guru, 2 dari Jakarta International School, Taroko, berempat. Ya, kemudian saya presentasi dari sisi cerita tentang company-nya dan visinya, mereka cerita tentang detailnya, tentang software math and science-nya. Dan ternyata dari hasil kuesioner yang masuk itu luar biasa rekomendasi. Itu start awal. Kesempatan memanfaatkan momentum peluang yang ada. Duitnya tidak seberapa, tapi leverage-nya, exposure-nya menjadi besar. Cara ikut ke pameran. Jangan berpikir yang tidak mungkin karena globalisasi itu membuat semuanya. Saya kenal dengan seseorang yang baru pulang dari antara lain teman-teman yang pergi ke Amerika. Sekarang di Silicon Valley itu ide itu diapresiasinya bukan main, ya Bu ya. Ide itu ya, orang-orang yang punya ide itu di bahasa Jawanya ditanggap atau diajak datang, didengarkan oleh para pemain besar, lalu mengatakan ide. Dan yang lebih penting lagi, bukan seberapa cepat Anda, bukan seberapa sering Anda jatuh, tapi seberapa cepat Anda berdiri. Ingin tahu saja sedikit, mulai dari kanan yang paling ujung sana dengan dampak kayak di sana ya. Kita akan coba bahas. Tadi kita sudah lihat bahwa visi itu sangat penting sekali ya. Saya jadi penasaran nih dengan visi Anda yang ada di sini ya. Kita coba dari 4 company saja yang ada di sebelah kiri saya. Saya pengen tahu kira-kira dari tadi Mas produknya apa Mas? Contoh konkretnya deh, bahasanya nggak usah kayak politisi di Senayan ya. Saya nggak suka bahasa seperti itu. Maksudnya, misalnya begini ya, dibilang korupsi harus diberantas, ya tahu caranya gimana. Nah, ini juga yang bahasa yang simpel aja deh. Karena kan visi, kalau visi kan harus. Iya, tapi apa ya simpelnya? Iya, oke. Visi yang konkret. Nah, Visi yang konkret. kasarnya misalnya ya, kasarnya begini, Pak. misalnya mengalahkan Microsoft di tahun 2019. Di dalam edukasi perbankan itu, jadi di dalam proses kegiatan karyawan itu kerjanya menjadi lebih efektif. Itu dikemas menjadi sebuah game. Itu model-modelnya seperti itu. Jadi di antara, dan itu bisa luas sekali. Kita menjadi bisnis ke bisnis. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan, saya ingin meningkatkan kinerja perusahaan saya dari sisi mentalnya, dari sisi kinerjanya. Oke, kemudian kita analisis, kemudian kita gamification. Kita gamification kan menjadi sebuah alur games, dan itu menjadi sebuah permainan bagi semuanya, sehingga itu culture perusahaan itu akan berubah dengan adanya game yang kita rancang. Ya ada, 50 tahun lagi ada. Ya kalau target kami sebenarnya ini terus terang kami ada beberapa konsentrasi sih Mas. Jadi mungkin yang saat ini kami ikut sertakan, ide yang kami ikut sertakan ke pusat kreatif ini adalah dalam bidang digital advertising. Jadi meskipun kami punya aplikasi lain juga di bidang edukasi dan kesehatan, tapi itu kami nggak ikut sertakan di sini. Khusus untuk kami fokus saja di yang digital advertising ini. Visi kami adalah 5 tahun ke depan kami pengen jadi pusat sebagai platform digital advertising di Indonesia. Salah satu solusi dan komparasi dari digital advertising, platform digital advertising di Indonesia. Itu dulu 5 tahun depan. Kalau 10 tahun Regional player. Paling tidak menurut tadi Pak, ini pasar Indonesia itu sangat seksi. itu kata dulu kita. Iya, sangat seksi. Jadi kami fokus dulu di sini. Kalau di sini kami bisa jadi leader, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak pesona itu untuk jadi regional player atau world player. Amin. Thank you ya. Ini apa sih sebenarnya? Nah, yang tadi udah saya jelasin itu kan kita sekarang produknya itu di musik, sosial musik itu ya. Kita coba gabungin value-value personal musik. Gimana? Pokoknya kalau kita misi kita coba inovasinya terus di bidang entertainment gitu. Dan yang sekarang kita fokusnya adalah musik gitu.
gimana yang kita pikirin ke depan itu. Ya, bayang ya. Starting dari yang belakang, silakan. Karena saya di core-nya animasi ya, animasi. Jadi yang pertama pasti pasarnya, karena kita di Indonesia pasarnya pasti kalau nggak ya TV ya DVD gitu lah. Ada juga pasar iklan, tapi animasi hanya sebagai apa namanya pelengkap saja. Jadi bukan yang utama dari apa namanya produk tersebut. Jadi menurut saya paling kesulitan terbesar adalah pasar menjual animasi. Sama banyaknya apa itu? Habis itu salah satu, salah banyaknya apa sih? Ya pasti tadi pasar ya, itu pertama, yang kedua pesaing, yang ketiga SDM-nya mungkin. Pesaing itu dari mana, yang luar negeri tadi? Iya, dari luar negeri tadi kan. Produk-produknya lebih murah dan kualitasnya sangat jauh karena mereka jualannya global. Jualannya global. Iya. Jadi buat apa-apa udah rada minder sedikit. Iya gitu deh. Oke ya, jadi tetap marketnya. Kalau dari grup yang setelah, kira-kira apa tuh masalah yang Anda akan hadapi untuk merealisasikan impiannya? Saya sambil setup ini, ternyata komputer saya baru update dari tadi, makanya lama banget setup. Gimana tuh kira-kira? Kalau dari misalnya saya sendiri, saya kan geraknya di bidang kualitasnya taruhnya internasional gitu, dari segi programming atau mungkin artisnya juga itu agak susah karena mungkin di sini juga belum ada apa ya edukasi yang khusus ke sana gitu. Jadi orang kalau mau belajar itu agak sulit, nggak ada tempat. Terus yang kedua itu dari segi masuk ke marketnya, menjangkau customer-nya itu atau pricing mereka gitu. Sementara kita budgetnya itu sangat terbatas. Jadi kita nggak punya budget untuk marketing, jadi harapan kita satu-satunya itu cuma dapetin publisher. Jadi sih. Yang Anda harus baik, ya. Anda bisa explore satu-satu, gitu ya. Tapi kalau tidak berhati-hati, ya ujungnya seperti itu tadi. Satu yang di tangan pun bisa hilang, ya. Nah makanya dari tadi saya tanya visinya apa, kendalanya apa, gitu ya. At the end of the day, kalau Anda tidak berhati-hati seperti tadi, maka visi itu penting gitu. Dari awal makanya tadi saya tanya visinya apa, gitu ya. Terus Anda untuk mencapai ke sana caranya seperti apa? Gitu. Karena timeline-nya tidak sesuai tadi ya. Ini sudah terlalu sore. Saya akan berikan Anda PR untuk semua tenant, dan minggu depan saya berharap setiap tenant akan mempresentasikan ini. PR saya gampang ya. Saya cuma minta Anda untuk menulis 3 hal ya. Ini pun juga tidak akan menyita banyak waktu. Saya cuma Anda membuat analisis dalam 1 halaman saja. Pertama, Anda cerita problem apa yang akan Anda selesaikan dengan bisnis yang Anda tawarkan. Problem apa? Ya, saya contoh ya. Saya starting bikin Google. Problemnya apa? Mesin pencari yang ada saat itu, Yahoo dan lain-lain, pencariannya kurang efektif. Yang saya jauh lebih efektif. Dalam 1 detik saya bisa keluarin database misalnya sekian juta. Ya. Problemnya, customer-nya siapa sih? Siapa yang bakal beli? Atau siapa yang membutuhkan untuk penyelesaian problem ini? Ya. Terbayang ya? Simple ya. Kalau misalnya saya mau bikin travel kayak Cipaganti, ya. Saya misalnya travelnya pakai pesawat udara, jadi lebih cepat ke Jakartanya misalnya. Gitu. Problem saya siapa? Yang mungkin buat ibu-ibu yang mau melahirkan di Jakarta daripada di jalan yang Cipaganti susah, naik pesawat lebih cepat sampai ke Jakarta misalnya. Ya. Nah terus ketiga, solusi apa yang Anda tawarkan ya, sehingga Anda bisa menyelesaikan masalah ini lebih baik dengan solusi yang Anda tawarkan. Udah simple, 3 itu aja ya. Langsung to the point, ke intinya saja. Tidak usah bikin itu. Kita tinggal lihat aja problemsnya apa gitu ya. Terus kira-kira siapa yang membutuhkan ya, kalau siapa yang merasakan problem itu lah masalah lebih depan ya. Terus solusi yang Anda tawarkan seperti apa? Ya. Kita starting dari 3 ini aja deh. Ya.
Kalau Anda ragu-ragu atau bahkan tidak bisa menjawab masalah ini, ya kayaknya kita harus memikirkan lagi model bisnis seperti apa atau bisnis seperti apa yang Anda mau buat. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini dengan melihat titik ini? Loncat api begitu aja standar gitu ya. Nah, dia membuat sebuah sirkus yang jauh lebih berbeda. Dia pakai efek yang lebih menarik, pakai sinematografi yang lebih baik, efek laser dan lain-lain. Itu kayak memodernize si market itu. Nah, kalau Anda mau membuat sebuah produk, kira-kira problems apa yang Anda tawarkan? Mungkin kalau misalnya, contoh zaman dulu ya, zaman dulu misalnya ketika orang starting dengan bisnis animasi yang Tom and Jerry misalnya gitu kan, itu digambar. Orang kan ya demen nonton kartun, tapi seperti Pak Hari tadi bilang, ya nanti pada saatnya itu akan berganti dengan digital. Jadi orang tidak perlu menggambar, tapi kartunnya masih tetap ada. Oh, saya berarti memecahkan masalah daripada orang artisan itu menggambar untuk 1 detik 30 gambar. Nah, saya tinggal langsung di program aja, itu bisa di copy pasting dengan movement yang sedikit-sedikit, gambarnya jadi dalam waktu 2 detik. Itu kan problemnya terselesaikan. Nah, problem yang akan Anda selesaikan apa? Kalau Anda tidak menyelesaikan masalah ini, buat apa orang bayar lebih? Ujungnya di sana kan? Kalau misalnya kan ada dua tipe produk. Produk pertama mungkin produk yang teoritis, dalam artian orang seperti kalau kita kuliah kita harus menggunakan sebuah produk, kita harus ada masalahnya sehingga produk itu benar-benar problem solver. Tapi ada satu produk di mana produk itu memang nggak nyelesain apa-apa, tapi orang mau beli, seperti misalnya Facebook. Nah itu mungkin kalau lebih jauh bisa menggunakan beberapa masalah, tapi masalah narsisisme. Iya. Iya kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di awal orang itu hanya pikir dan ternyata bagus juga ya. Pakai nyanyi-nyanyi yang orang nggak manusia doang tapi juga jadi merchant dan sebagainya. Nah bagaimana kalau kita itu termasuk tipe yang kita melihat kita punya potensi kita bisa begini dan kita mungkin nggak secara teoritis karena ya startup kan kita nggak tahu bagaimana yang seharusnya, tapi kita kadang masih gambling ke Friendster atau yang lain-lain gitu. Ada ngalamin nggak sih Friendster? Mungkin biar langsung teknis. Oke, ya udah oke gini ya. Anggap aja kayak Facebook ya. Orang sebelumnya juga nggak di Facebook. Gimana apa sih Facebook gitu kan? Nggak ada yang kepikiran sama sekali. Tapi orang terutama si Mark Zuckerberg ini bikin ini loh. Kalau ini tuh keren. Kasarnya, lu harus pasang profile lo. Kalau nggak lu kagak galau banget deh. Jadi needs-nya itu diciptakan gitu. Bukan menyelesaikan masalahnya, jadi menciptakan. Lu bermasalah lo kalau lu nggak pakai Facebook gitu. Ya kan? Asalnya hari ini nggak punya Facebook, gitu. Hari ini nggak nge-tweet, hari ini nggak pakai Android, itu kan orang menciptakan masalah. Kalau misalnya yang lebih spesifik lagi, misalnya kayak misalnya industri digital, ya. Kalau zaman dulu televisi lah ya, layar TV itu kotak, gitu kan? Kotaknya itu bener-bener bujur sangkar. Terus dia bikin yang 16:9. Emang kita nggak bisa bikin resolusi TV dengan kotak yang persis sama, resolusinya lebih tajam, bisa aja kan? Tapi pihak TV juga berpikir, oh nggak bisa tuh, kalau misalnya itu kayak gitu, orang jadi malas beli TV. Ya kan? Makanya dibikin TV-nya agak lonjong sedikit. Ini resolusinya lebih tajam, gini-gitu. Jadi terlihat bentuk yang lebih nyata bahwa dengan beli TV itu, ini lebih tajam. Jadi tetap harus ada. Problemnya apa yang akan ada sih misalnya? Kalau mau ikut pameran kita ada asistensi, ya kalau kita disediakan asistensi ya kita sediakan. Toh tugasnya kita di sini membantu Anda supaya jalannya lebih lurus. Bukan berarti kita harus menanggung semua burden ya. Ya Anda harus berusaha sendiri, tetap kan perusahaan Anda. Bahkan mungkin di sini pusat kreatif pun nggak bakal dapat saham ya tentunya kalau ini. Kita kan membantu di sini. Nah, Anda harus mulai berpikir sekarang arahnya. Toh ujung-ujungnya juga Anda kan di sini sebenarnya ini kan at the end of the day this is a business station. Saya ambil dari salah satu website.
restoran dan lain-lain. Terus dia langsung menjelaskan kan di tempat yang tadi, aplikasinya untuk dunia medis, dunia pendidikan, hiburan, dan lain-lain, semuanya ada. Dia menjawab si PCS tadi. Jadi kalau Anda ingin merambah di industri ini, gitu, industri kreatif ini adalah industri yang paling kejam. Ya. Contoh ya, misalnya Anda bikin antivirus, even Microsoft sekalipun, kita punya Microsoft Genuine Tools untuk melegalkan itu dan update-nya dapat. Gitu. Ini tuh orang bisa dengan meng-copy pasting dengan segampang itu. Gitu. Jadi kalau Anda cuma bertahan di hal-hal yang bersifat teknis gitu, tanpa bisa meyakinkan orang kenapa orang harus beli ini, akan sangat mudah sekali untuk ya terpental keluar dari industri ini. Jadi ya kalau saran saya mendingan kita berdarah-darah sekarang ya, mikir rada capek sedikit tentang PCS ini tuh yang paling simpel. Nanti kita ada beberapa yang lain supaya Anda bisa survive ke depannya. Saya pikir begitu. Ada tanggapan lebih dari yang lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi Pak Ferry. Silakan. Terima kasih Pak Jimmy. Mas Jimmy. Jadi kita tiap ini baru kali pertama. Jadi kita pengennya di sini bikin kayak sesi kayak gini. Jadi lebih nge-blend dan lebih ngebahas dari masing-masing permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman startup. Jadi kita coba untuk memberikan solusi atau membahas satu persatu. Ya. Jadi kita coba salah satu tugasnya ini. Jadi teman-teman mohon untuk bikin tugasnya ini dan besok kita bahas satu persatu. Di sini juga saya pengennya Pak Jimmy yang guru ini pengennya di sini kita aktif bersama. Jadi di sini kita waktunya untuk aktif, untuk tampil, untuk latihan di luar sana. Jadi pengennya ini tiap-tiap taraf ini bisa tampil, bisa bicara, bisa ngomong, bisa mengungkapkan ide, bisa mengungkapkan apa yang menjadi teknologi yang akan dikembangkannya, apa yang menjadi produknya, apa yang menjadi pasarnya. Jadi kita latihan di sini.